Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Yanarudana dengan NIM L1A024062 dari kelas MSPB. Di sini saya akan mengolah sebuah data hasil pengamatan parameter fisika kimia perairan dan parameter biologi dari habitat ikan sidat di Sungai Serayu. Nah, di sini saya sudah diberikan sebuah data tabel dengan ada 6 stasiun, stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan parameter fisika dan kimia. Kemudian di sini juga ada parameter biologi. Nah, data tersebut saya pindahkan di Excel. Nah, data tersebut saya jadikan, saya buat transpose supaya dapat mudah diolah di aplikasi. Nah, di sini kemudian langkah selanjutnya adalah di blok semua datanya yang ada di Excel, lalu di copy, kemudian diolah melalui aplikasi PAS. Mengapa saya menggunakan aplikasi PAS? Karena sebelumnya saya sudah menggunakan aplikasi ini, lalu centang, pasta di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah blok datanya saja. Kemudian ke multivariate, kemudian ordination. Nah, pada matriks diganti correlation, lalu recompute, scatter plot, checklist pada bagian row label dan bplot. Nah, hasil PCA pada grafik ini menunjukkan distribusi hubungan antara parameter lingkungan fisika, kimia, dan biologi terhadap 6 stasiun pengamatan, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Menggambarkan variasi struktural dari data di mana stasiun-stasiun proyek dalam bentuk vektor dari titik pusat berdasarkan grafik. Stasiun 4 dan stasiun 3 memiliki 4 dan 3 memiliki nilai positif tinggi pada komponen 2 dan berada dekat dengan arah vektor larva ikan. Menunjukkan bahwa parameter ini memberikan kontribusi terhadap karakteristik stasiun tersebut. Sementara itu, stasiun 1 dan 2 ini yang berada di sebelah kiri terletak di kuadran negatif komponen 2 bersosiasi dengan parameter tertinggi TOM, ikan TKG4 dan bentos yang cenderung mendekati sumbu Y negatif. Yang menarik, parameter plankton berada di sangat jauh sisi kanan grafik pada nilai positif tinggi, komponen 1, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dominan namun spesifik terhadap variabel atau stasiun tertentu dan kurang berkontribusi terhadap distribusi umum di stasiun lain. Sebaliknya, parameter seperti pH, suhu, arus, keruhan, dan fosfat terkonsentrasi di sekitar titik pusat, mengindikasikan bahwa variabilitas relatif rendah antara stasiun atau kontribusinya terhadap perbedaan antara stasiun tidak signifikan. Secara keseluruhan, grafik ini membantu mengidentifikasi stasiun dengan karakteristik serta parameter dominan yang mempengaruhi struktur komunitas perairan. Nah, terkait spawning ground dan feeding ground, dari hasil tersebut, stasiun 3 merupakan lokasi yang paling relevan, yang berada di atas, paling relevan untuk daerah pemijahan ikan. Hal ini ditunjukkan oleh kedekatan posisi stasiun 3 dengan vektor pH dan DO, yang merupakan parameter utama dalam mendukung proses pemijahan. Nilai pH sebesar 8,5 dan DO sebesar 7,3 mg per liter di stasiun ini, sesuai dengan kisaran optimal bagi perkembangan telur dan embrio ikan tropis yang diteliti oleh Wang et al. 2021. Menegaskan bahwa suhu, DO salinitas, dan pH merupakan faktor lingkungan dominan dalam menentukan distribusi lokasi pemijahan, di mana kualitas lingkungan seperti kestabilan oksigen dan keasaman air sangat mempengaruhi
viabilitas telur ikan. Dukungan data sebelumnya perkuat ini dengan suhu ideal 27,4 derajat Celcius serta konsentrasi anomia dan nitrit yang rendah pada stasiun 3 sehingga menjadikan lingkungan yang optimal untuk proses pemijahan. Sementara itu stasiun 4 ada di kanan paling relevan sebagai daerah asuhan ikan feeding ground. Dalam grafik ini, stasiun ini berada pada arah yang sama dengan cukup dekat dengan vektor larva ikan, ikan 3G4, dan nitrat yang menunjukkan tingginya kelimpahan organisme biotik serta nutrien yang mendukung pertumbuhan ikan muda. Hal ini memperkuat oleh data empiris yang mencatat kepadatan larva ikan sebesar 5165 IND dan ikan 3G4 sebanyak 92 IND, serta bentos yang tinggi. Sebagai indikator kesediaan makanan alami, menurut Maton et al. 2022, keberadaan struktur habitat yang kompleks, oksigen terlarut dalam yang cukup, dan akses terhadap makanan merupakan penentu nilai suatu lokasi sebagai nursery ground. Dalam konteks ini, stasiun 4 menawarkan kombinasi kualitas habitat dan biomasa yang ideal bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan muda. Sekian dari saya. Jika ada kurang, dimaafkan. Jika ada kelebihan, mohon dikembalikan. Jika ada salah kata, mohon dibenarkan. Jika ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.